Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah pengantar imunologi, kelas Q 2021, akan mempresentasikan mengenai T-cell mediated immunity. Anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Fauzi, Imroatul Fauziah, Reza Dwiyanti, Nur Azilatul, dan Arin Dwi. Adapun outline yang akan kami bawakan yaitu 1. Sistem kekebalan tubuh, 2. Sel T, 3. Sel T helper, 4. Sel T sitotoksik, 5. Aktivasi dan mekanisme sel T mengenali antigen, 6. Proliferase sel T, 7. Sel T memori, 8. Referensi. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Setiap manusia memiliki sistem imun untuk menjaganya dari virus dan bakteri yang ada di sekitar, baik di udara ataupun yang menempel pada benda-benda yang ada di keseharian kita. Sistem imun sendiri adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Sistem imun merupakan kumpulan sel-sel, jaringan, dan molekul-molekul yang berperan dalam pertahanan infeksi dan termasuk sistem yang sangat kompleks dengan berbagai multifungsi dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Sistem imun terbentuk dari jejaring kompleks sel imun, sitokin, jaringan limfoid, dan organ yang bekerja sama dalam mengeliminasi bahan infeksius dan antigen lain. Sistem imun tubuh memiliki dua mekanisme pertahanan dalam menjaga tubuh, yaitu yang pertama sistem imun innate yang bersifat non-spesifik, dan yang kedua yaitu sistem imun adaptif yang bersifat spesifik. Sistem imun non-spesifik yaitu sistem imun yang akan berfungsi saat benda asing atau virus apapun yang masuk ke dalam tubuh tanpa harus mengenali suatu bibit penyakit tertentu karena sistem imun ini tidak memiliki ingatan atau memori. Sedangkan sistem imun spesifik adalah sistem imun khusus yang akan mulai bekerja saat suatu virus atau bakteri itu sudah dikenali sebelumnya. Karena sistem imun ini memiliki memori atau daya ingat tentang suatu bibit penyakit yang sebelumnya dan mulai memproses sel imun khusus yang disebut limfosit untuk membasmi penyakit tersebut. Hal ini mencakup pengenalan terlebih dahulu terhadap suatu bibit penyakit, kemudian memproduksi antibodi atau T limfosit khusus yang hanya akan bereaksi terhadap bibit penyakit tersebut yang sudah dikenali tubuh. Yang pertama yaitu pertahanan. Fungsi pertahanan sistem imun adalah membentuk imunitas spesifik untuk melawan agen yang mematikan, seperti bakteri, virus, toksin, dan bahkan jaringan asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu homeostatis. Sistem imun mempunyai peran homeostasis agar tubuh dapat mempertahankan keseimbangan antara lingkungan di luar dan di dalam. Sistem imun memiliki fungsi sebagai eliminasi komponen-komponen tubuh yang sudah tua. Selanjutnya yaitu pengawasan. Sistem imun dibutuhkan untuk menghancurkan sel-sel yang bermutasi, terutama yang menjadi ganas. Selanjutnya yaitu sel limfosit T, di mana sel ini merupakan salah satu sel darah putih jenis limfosit. Sel ini diproduksi oleh sumsum tulang kemudian mengalami pematangan sel di timus. Sel ini memiliki peran penting dalam sistem pertahanan tubuh, khususnya pada sistem cell mediated immunity atau sistem imun yang dimediasi oleh sel. Secara umum, sel ini terbagi menjadi dua, yaitu sel T helper atau CD4+, dan sel T killer atau CD8+. Sel T helper berfungsi untuk mengirim sinyal untuk proliferasi sel T killer dan sel B saat terjadi infeksi patogen. Sedangkan sel T killer berfungsi untuk melawan infeksi patogen seperti virus, bakteri, dan juga sel yang terinfeksi, yaitu sel T CD4+. Sel T CD4+ atau yang memiliki nama lain sel T helper, dan sel T limfosit merupakan sel yang memiliki molekul CD4 yang dapat diekspresikan oleh beberapa sel penting seperti sel T, sel Langerhans, dan sel dendritik. Sel ini dapat mengenali MHC kelas 2 yang dipresentasikan oleh sel ekstraseluler seperti antigen bakteri dan jamur. Peran sel T CD4+ sendiri yaitu yang pertama untuk mengekspresikan protein CD4 yang digunakan untuk memonitoring perkembangan virus HIV dan AIDS pada sistem kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya yaitu berperan dalam berbagai proses imunologi seperti aktivasi sel T sitotoksik dan makrofag, pematangan sel B menjadi sel plasma dan sel B memori, produksi antibodi oleh sel B, penguatan aktivitas mikrobiosidal makrofag, serta pengembangan toleransi atau penekanan respon inflamasi. Selanjutnya yaitu sel T CD8+.
Sel T CD8+ atau yang memiliki nama lain sel T sitotoksik, sel T killer, dan sel TC merupakan sel T yang memiliki molekul CD8 yang membantu sel T CD8+ mengenali MHC kelas 1 yang dipresentasikan oleh sel yang terinfeksi patogen intraseluler atau sel kanker. Peran sel T CD8+ sendiri yaitu untuk melisiskan sel yang terinfeksi patogen seperti virus atau bakteri intraseluler atau sel kanker dengan cara menghasilkan zat sitotoksik yaitu perforin dan granzin. Selanjutnya yaitu untuk mensekresi kemokin untuk mengarahkan sel imun lain menuju tempat yang memerlukan respon imun. Selanjutnya yaitu untuk mensekresi sitokin untuk mengatur respon imun dan aktivitas sel-sel lain dalam sistem imun. Selanjutnya yaitu aktivasi dan mekanisme sel T mengenali antigen. Limfosit T tidak dapat secara langsung mengenali atau diaktifkan oleh antigen pada mikroba atau yang bersifat ekstraseluler dalam sirkulasi. Mereka diprogram untuk dapat mengenali antigen yang disajikan oleh sel penyaji antigen seperti limfosit B, makrofag, sel dendritik, atau sel berinti lainnya. Secara khusus, sel T memerlukan peptida yang berasal dari antigen ini untuk dihadirkan bersama dengan molekul permukaan sel tertentu, yang disebut molekul MHC. Limfosit T memiliki reseptor sel T yang terbuat dari rantai polipeptida alfa beta yang mengenali peptida yang ditampilkan oleh molekul MHC. Selain TCR, sel T juga memiliki protein lain dan koreseptor yang diperlukan untuk transduksi sinyal untuk aktivasi sel T. Molekul CD4 dan CD8 masing-masing merupakan koreseptor yang terdapat pada sel T CD4+ dan CD8+. Koreseptor ini berikatan dengan molekul MHC selama pengenalan antigen yang diperlukan untuk aktivasi sel T. Kompleks CD3 adalah sekumpulan polipeptida yang membantu transduksi sinyal untuk aktivasi sel T, dan CD28 adalah koreseptor yang berikatan dengan molekul B7 yang ada pada sel berinti atau sel penyaji antigen. Molekul MHC adalah protein yang dikodekan oleh gen MHC yang terletak di lengan pendek kromosom 6. Ada 3 jenis molekul MHC yaitu MHC1, 2, dan 3, di mana 1 dan 2 penting untuk pengenalan antigen oleh sel T. Faktanya, fungsinya adalah untuk menampilkan peptida pada permukaan sel-sel penyaji antigen atau sel berinti untuk tujuan pengenalan oleh sel T. Antigen endogen seperti virus atau antigen tumor dipecah menjadi peptida oleh proteosom di dalam sel dan diangkut ke retikulum endoplasma. Di sini MHC1 molekul menangkap peptida dan kemudian diangkut ke membran plasma, di mana ia menampilkan peptida pada permukaan sel siap untuk dikenali. Molekul MHC1 yang terikat peptida dikenali oleh sel T CD8+, TCR yang berinteraksi dengan peptida dan koreseptor CD8 yang berikatan dengan molekul MHC1. Sel T CD8+ dibatasi oleh MHC kelas 1 dan dapat mengenali peptida yang hanya terikat dengan molekul MHC1. Antigen eksogen ditangkap oleh APC seperti sel dendritik atau makrofag mengalami degradasi proteolitik di lisosom, dan peptida yang terpecah berikatan dengan MHC kelas 2 di lisosom. MHC2 yang terikat peptida diangkut ke permukaan sel dan selanjutnya dikenali oleh sel T CD4+. TCR yang berinteraksi dengan peptida dan koreseptor CD4 yang berikatan dengan molekul MHC2. Sel T CD4+ dibatasi oleh MHC kelas 2 dan dapat mengenali peptida yang hanya terikat dengan molekul MHC2. Proliferasi sel T. Proliferasi terjadi karena dipicu oleh interleukin 2. Interleukin 2 adalah sitokin yang disekresikan oleh sel T helper ketika sudah teraktivasi selama 1-2 hari. Interleukin 2 berfungsi untuk meningkatkan daya tahan sel dan juga menstimulasi proliferasi. Proses proliferasi dimulai ketika sel T helper diaktifasi oleh APC, sel tersebut akan mensekresikan interleukin 2. Sel T naif yang bersirkulasi akan berikatan dengan antigen dan akan menjadi sel T aktif. Sel T aktif akan membentuk rantai alfa yang mana dapat mengikat interleukin 2 dengan kuat. Sel T selanjutnya akan berproliferasi dan menghasilkan klon sel T aktif yang spesifik terhadap antigen. Pembentukan sel T memori. Proses pembentukan sel T memori dimulai dengan aktivasi sel T oleh antigen yang telah dipresentasikan oleh APC seperti sel dendritik. Sel T yang memiliki TCR yang sesuai dengan antigen yang dipresentasikan oleh MHC akan diaktifkan. Setelah aktivasi, sel T mulai berkembang biak secara cepat. Beberapa dari mereka akan menjadi sel T efektor yang berfungsi untuk mengatasi infeksi atau respon imun akut, sedangkan yang lain akan berubah menjadi sel T memori.
peran sel T memori dalam melindungi tubuh di masa depan. 1. Respon cepat terhadap antigen yang dikenali. Apabila antigen yang sama muncul kembali, memori sel T dapat merespon dengan cepat tanpa perlu melewati proses aktivasi yang panjang, seperti yang dilakukan sel T yang belum terpapar antigen tersebut. 2. Respon imun yang lebih efisien. Respon imun yang dipimpin oleh memori sel T dapat menghilangkan patogen dengan lebih cepat dan lebih efisien. 3. Perlindungan terhadap infeksi berulang. Memori sel T membantu melindungi tubuh dari infeksi berulang oleh patogen yang sama. 4. Imunitas jangka panjang. Memori sel T memiliki kemampuan untuk bertahan dalam tubuh untuk jangka waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun atau puluhan tahun. 5. Koordinasi respon imun. Memori sel T juga dapat berinteraksi dengan berbagai sel kekebalan tubuh lainnya, seperti sel B dan sel T lainnya, untuk memperkuat dan mengkoordinasikan respon imun yang efektif terhadap antigen tertentu. Berikut merupakan sumber pustaka yang kami gunakan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.